Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, my students, welcome to our third meeting of Curriculum and Materials Development subject. Okay, in this meeting, we are going to discuss about the elements of curriculum. Nah, this topic is derived from the first learning outcome CPMK 1, which is mampu memahami konsep teoritis tentang kurikulum, fungsi, cakupan, dan perkembangan kurikulum khususnya di Indonesia. Nah, kalau minggu lalu we are talking about the function and also definition of curriculum. Now today we are going to talk about cakupan atau elements of curriculum. Before coming to our core of the material, let's review our discussion from last meeting. Okay, I will give an analogy based on this picture. Okay, what are they doing in the picture? Nah, there are some men who are running in a race course. Jadi ada beberapa orang pria yang sedang lomba lari di sebuah lintasan lari ya. Nah, jadi dalam kurikulum lintasan ini bisa kita analogikan sebagai learning experience bagi siswa. Nah, kalau dalam lomba lari tadi para pria ini akan mencapai satu tujuan, yaitu garis finish tadi ya. Nah, di dalam kurikulum ini dianalogikan sebagai siswa yang sedang berada pada learning experience. Jadi lintasan ini dianggap sebagai learning experience dan nantinya siswa juga akan mencapai tujuan akhirnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya it can be knowledge, skill, or maybe attitude. Nah, bisa saja pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Namun, keterampilan itu semua, tujuan pembelajaran itu semua dicapai tentunya berada di bawah pengawasan sekolah. Nah, jadi race course tadi bisa dianalogikan sebagai learning experience bagi siswa. Nah, learning experience ini akan kita kaitkan nantinya dengan penjelasan mengenai konsep of curriculum. Okay. Now, curriculum developers. Nah, jadi di dalam kurikulum itu ada yang namanya curriculum developers. What is curriculum developers? Who are they? Nah, curriculum developers ini adalah people who get involved in the curriculum, either in developing the curriculum or using the curriculum. Jadi curriculum developers atau pengembang kurikulum ya dalam bahasa Indonesia, pengembang kurikulum ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam kurikulum, baik dalam mengembangkan kurikulum maupun menggunakan kurikulum itu sendiri. Nah, siapakah mereka? Jadi siapakah developers dari kurikulum itu? Mereka adalah experts. Expert artinya ahli, supervisor, pengawas, headmasters, kepala sekolah, dan juga teachers, guru. Nah, jadi mahasiswa sekalian, kalian adalah nantinya akan menjadi kurikulum developers, yaitu guru nantinya ya, yang akan menggunakan kurikulum di dalam kelas. Nah, sebagai kurikulum developers, tentunya mereka ini harus mengetahui elements of curriculum. Jadi, tugas dari developers harus tahu elements dari kurikulum, dasarnya dulu mereka harus tahu ya. Contohnya sebagai teacher, as a teachers, the job is to turn the main curriculum into a syllabus and also lesson plan. Jadi tugasnya
adalah menurunkan kurikulum utama menjadi silabus dan juga RPP nantinya. Nah, jadi itu dia tadi ya penjelasan tentang curriculum developers dan kaitannya dengan curriculum elements. Nah, talking about curriculum elements, there are two experts who proposed the elements of curriculum. The first one is Zorabi in 2011 and also Brown in 1995. Zorabi proposed 12 elements of curriculum. Meanwhile, Brown proposed 6 elements. But in general, the elements proposed by them are similars. Okay, I will explain the elements one by one. Okay, Zorabi proposed the elements, 12 elements ya. Goals, disposition, duration, need analysis, learners and teachers, exercises, activities, resources, ways of learning, skills, lexis, language structure, and the last one is assessment. Meanwhile, Brown proposed the elements such as need analysis, objectives, testing, materials, teaching, and the last one is evaluation. Okay, let's discuss the similarity of them one by one. Okay, start from goals. Nah, apa itu goals? Nah, istilah goals tadi sering disamakan dengan istilah aims serta objective. Jadi ada 3 istilah di sini, aims, goals, and objective. Menurut arti kamus, ketiga hal ini memiliki arti yang sama, yaitu tujuan. Namun, they have a different meaning in curriculum. Nah, apa bedanya aims, goals, dan objective ini? Pertama, aims. Aims ini refers to general statement about curriculum and based on the result of need analysis. The example in our curriculum is core competence or kompetensi inti in curriculum. Jadi aims ini sifatnya lebih general, pernyataan yang umum atau general tentang kurikulum dan didasarkan kepada hasil dari analisa kebutuhan. Contohnya adalah kompetensi inti di kurikulum. Nah, kalau aims sifatnya lebih general ya. Nah, dari aims tadi diturunkan goals atau objektif. Maknanya adalah specific statements about or what will be achieved through the implementation of curriculum in teaching learning process. Goals or objective known as instructional objective. Jadi goals on objective tadi sifatnya lebih spesifik, pernyataan yang spesifik tentang apa yang akan dicapai dalam implementasi kurikulum dalam proses belajar mengajar. Jadi istilah lainnya adalah instructional objective. Jadi kalau aim sifatnya lebih general, kalau goals dan atau objektif sifatnya lebih spesifik. Kita lanjutkan dengan contoh dari goals ini. Nah, sebelum kita masuk kepada aims, goals, dan objektif, ini kita lihat dulu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, dari tujuan pendidikan nasional ini bisa diturunkan yang namanya aims, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah ya. Jadi aims itu bisa dikatakan adalah tujuan umum karena sifatnya tadi adalah aims sifatnya adalah general statement, jadi pernyataan umum. Nah, untuk tujuan umum mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah, ini dia, mencakup 4 kompetensi: spiritual,
sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini turunnya dari tujuan pendidikan nasional. AIMS ini sifatnya lebih umum atau general. Dengan kata lain, dalam kurikulum nasional ini namanya adalah KI atau kompetensi inti. Dari kompetensi inti ini bisa diturunkan yang namanya goals. Goals ini adalah tujuan khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Contohnya adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan pronoun seperti subjektif, objektif, dan posesif. Nah, ini namanya adalah goals. Dalam kurikulum atau silabus namanya adalah kompetensi dasar. Ini turunannya adalah dari AIMS tadi, sifatnya lebih khusus. Kalau AIMS sifatnya umum, goals sifatnya lebih khusus. Nah, dari goals tadi bisa diturunkan yang namanya objektif. Ini dalam RPP ya. Siswa dapat mengidentifikasi struktur teks jati diri. Nah, jadi kesemua ini saling berhubungan, mulai dari tujuan pendidikan nasional diturunkan menjadi AIMS atau tujuan umum atau kompetensi inti, lalu diturunkan lagi menjadi goals atau tujuan khusus atau nama lainnya adalah kompetensi dasar. Nah, dari sini turun lagi menjadi hal yang lebih spesifik yaitu objektif. Nah, ini contoh dari goals, aims, dan objektif ya. Nah, kita lanjut pada elemen yang kedua yaitu disposition, attitude, and motivation. Nah, apa itu disposition, attitude, and motivation? Nah, kenapa attitude itu sangat penting? Yang pertama, kita lihat dulu ya. Attitude will show students' motivation in learning. Motivation will help the students in understanding the material. Nah, kenapa penting? Sebagai curriculum developers atau teachers, you have to know students' attitude and motivation. What is their motivation in learning English atau in belajar bahasa Inggris ya. Jadi kita harus tahu dulu apa motivasinya, apa attitude-nya dalam berbahasa Inggris. Karena motivasi akan menunjukkan style belajar siswa. Motivasi akan membantu siswa dalam memahami materi. Nah, elemen yang ketiga adalah duration atau time. Duration focus on the time that will be spent by the teachers to achieve the target or goals. The teachers must be carefully to plan the time. It is started when they write the lesson plan and act it in the classroom. Nah, makna dari duration ini ada dua ya. Yang pertama, if we talk about the national curriculum, duration here depends from the need of the students. Nah, jadi kalau terkait dengan kurikulum nasional, durasi di sini terkait kepada atau bergantung kepada kebutuhan siswa. Nah, kalau misalnya kebutuhan siswa tidak terpenuhi, maka kurikulum bisa direvisi atau diubah. But the duration in the classroom, it means that the implementation in the classroom, maknanya adalah cara guru manage their time, cara guru mengatur waktu mereka dalam mengajar dan juga dalam proses belajar mengajar. Maksudnya adalah cara guru membagi waktu untuk pelaksanaan aktivitas atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas, baik dalam 1 tahun atau program tahunan prota maupun dalam kegiatan selama 1 semester atau program semester atau promes tadi. Nah, itu dia duration atau time, elemen yang ketiga. Untuk elemen yang keempat adalah need analysis atau disingkat NA. What is need analysis? Need analysis is the procedures to know the learner's need in learning the target language. Jadi, need analysis itu adalah prosedur, cara untuk mengetahui kebutuhan siswa dalam mempelajari bahasa target atau dalam hal ini adalah bahasa Inggris tadi ya. Nah, jadi
need analysis tersebut digunakan nanti untuk menentukan tujuan serta objektif dari kurikulum dan juga mata pelajaran. Nah, jadi need analysis tadi digunakan untuk mengetahui apa saja students wants, student necessity, and also students lacks tadi ya, yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk stating aims tadi kita harus tahu dulu apa yang diinginkan siswa, apa kebutuhan siswa, dan apa kelemahan siswa tersebut. Nah, secara khususnya, need analysis intends to, yang pertama, ascertain the student's objective and goals, menentukan tujuan dan objektif dari siswa. Yang kedua, knowing students' learning needs atau wants. Yang ketiga, knowing students' target in learning language atau necessity. Dan yang keempat, knowing students' language level atau lacks, knowing the means or tool atau analysis. Nah, intinya dari tiga ini tadi, wants, necessities, dan lack. Keinginan siswa, kepentingan siswa, serta kelemahan dari siswa. Itu tujuan dari need analysis tadi. Nah, sekarang kita masuk penjelasan need analysis menurut Richard in 2001. Nah, menurut Richard, need analysis adalah learner's need, kebutuhan siswa. Nah, need analysis ini sama dengan need assessment. Apa itu need assessment? The activity to develop curriculum to meet learner's need. Di kegiatan untuk mengembangkan kurikulum untuk mengetahui kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan ini akan digunakan untuk menentukan goals dan objektif. Goals dan objektif ini merupakan dasar untuk mengembangkan tes, mengembangkan materi ajar, serta kegiatan mengajar dan juga evaluasi nantinya. Evaluasi dari proses tadi. Nah, ini adalah penjelasan tentang need analysis menurut Richard 2001 ya. Nah, bagaimana caranya atau langkah-langkah dari need analysis tersebut? Jadi ada beberapa prosedur atau instrumen yang digunakan dalam prosedur need analysis. Ada 7. Yang pertama menggunakan questionnaire. Questionnaire atau angket ya. Kalian kan udah tahu ya angket itu apa. Angket itu terdiri dari dua bentuk, yaitu structure and unstructured. Kalau structure itu respondent chooses from a limited number of responses. Jadi responden memilih dari angka yang dibatasi. Nah, kalau unstructured itu adalah open-ended question that are given to the respondent, so she or he can answer the question that he choose. Nah, yang kedua adalah self-rating. Self-rating ini adalah penilaian diri. Nah, fungsi dari penilaian diri ini adalah untuk menentukan lack tadi, untuk mengetahui kelemahan siswa di mana. Nanti bentuk pertanyaannya bisa diarahkan untuk mengetahui kelemahan oleh siswa, kelemahan siswa. Nah, self-rating ini consists of scales that students or others use to rate their knowledge or ability. Jadi ada skala yang digunakan oleh siswa atau siswa untuk rate itu sama artinya menilai kemampuan mereka baik secara pengetahuan maupun keahlian mereka. Yang ketiga, prosedur dari need analysis yang bisa kita gunakan adalah interview. Nah, interview ini nanti bisa digunakan sebagai preliminary stage of designing questionnaire, langkah awal untuk mendesain atau merancang questionnaire tadi. Yang keempat adalah meetings. Meetings ini pertemuan. Jadi kalau untuk mengetahui analisa kebutuhan siswa, tentu kita perlu bertemu dengan
siswa itu sendiri untuk mengetahui self ratingnya, atau bertemu dengan orang tua siswa. Lalu ada observation itu observasi. Nah, lalu ada collecting learners language sample. Apa maksudnya collecting learners language sample? Ini adalah mengumpulkan data-data terkait language sample siswa. Bisa saja dari nilai tulisan, writing, atau nilai dari oral test siswa, dari tes, serta bentuk performance test bisa juga ya. Dan yang terakhir adalah task analysis. Apa itu task analysis? Task analysis adalah analysis of tasks that the learners will have to carry out in English in the future occupational setting. An assessment of linguistic characteristic and demand of the task. Nah, menganalisa nantinya bagaimana task itu digunakan oleh siswa terkait dengan their future occupational, terkait dengan pekerjaan yang akan mereka dapatkan nantinya di masa depan. Nah, ini adalah prosedur dari need analysis yang bisa kita gunakan. Jadi prosedur ini prosedur dalam menentukan need analysis bukan hanya satu saja. Jadi mungkin saja bisa menggunakan 3 atau 4 langkah ya. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menganalisa kebutuhan siswa. Nah, oke. Ini adalah pertanyaan kuis. Pertanyaan kuis kita pada meeting ketiga. Pertanyaan nanti akan ada juga pertanyaan di akhir video ya. Pertanyaan yang pertama, why need analysis is really important in designing and developing curriculum? Coba jelaskan kenapa analisa kebutuhan itu sangat penting dalam merancang serta mengembangkan kurikulum. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu write an example of need analysis for designing or developing curriculum. Tuliskan contoh dari analisa kebutuhan untuk merancang atau mengembangkan kurikulum. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian jawab, lalu jawabannya diupload di quiz meeting ketiga di platform e-learning STKIP PGRI Sumatera Barat. Oke, kita lanjutkan. Learners and teachers. Nah, kita masuk kepada elemen yang kelima, yaitu siswa dan guru. Nah, curriculum developer should know the student's language level, experience, background of education, and motivation. Kenapa learners dan teachers ini merupakan elemen dalam kurikulum? Karena pengembang kurikulum harus tahu dulu siapa siswa yang akan menggunakan kurikulum tersebut. Harus tahu dulu tingkat kemampuan bahasa siswa, pengalaman mereka, latar belakang pendidikan, serta motivasi mereka. Nah, ini dari mana kita tahu language level, experience, background of education, and motivation ini? Tentunya dari need analysis tadi ya. Oke. Teachers as the curriculum developer should do need analysis, adaptation, and evaluation. Nah, guru sebagai pengembang kurikulum juga harus melakukan need analysis, mengadaptasi, dan melakukan evaluasi. Nah, ketiga hal ini penting dilakukan oleh guru di dalam proses belajar mengajar tentunya. Nah, yang keenam adalah exercise and activities. Di dalam elemen kurikulum harus ada exercise and activities. Curriculum developers must create contextual activities interesting and suitable with the goal. Nah, tadi kalau udah tahu goalsnya apa, tentu nanti di lapangan guru harus menciptakan kegiatan belajar mengajar yang kontekstual, sesuai konteks, yang menarik, dan tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena tujuan akhirnya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi
exercise dengan activitiesnya juga harus sesuai. Interesting, kenapa dia interesting, harus menarik bagi siswa, karena kalau tidak nanti motivasi siswa tentunya kalau kegiatan atau latihannya tidak menarik, tentunya motivasi siswa akan rendah. Nah, ini adalah exercise dan activities ya. Selanjutnya ada resources. Resources atau sumber. Some criteria in choosing learning sources. Ada beberapa kriteria dalam memilih sumber belajar. Yang pertama, suitable with the goals. Sesuai dengan tujuan. The materials are simple and understandable. Yang kedua adalah materinya sederhana serta mudah dipahami. Yang ketiga, authentic atau asli ya. Yang keempat adalah balance among activities, skills, and have different kinds of text. Jadi harus seimbang antara kegiatan, keahlian, dan juga berisi berbagai jenis teks. Nah, jadi di dalam menentukan sumber belajar itu tidak boleh timpang atau kebanyakan aktivitas tidak boleh, atau kebanyakan materi juga tidak boleh. Jadi harus seimbang antara materi, kegiatan, dan juga skill yang akan diterapkan. Yang kelima, give a chance for students to use language. Tentunya karena terkait dengan bahasa Inggris, sumber tersebut juga harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan bahasa itu sendiri, yaitu bahasa Inggris. Yang terakhir adalah the topics are interesting. Topiknya juga harus menarik tadi untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, elemen yang ke-8 adalah ways of learning, cara belajar. Curriculum developers should know the characteristic of students and the way of learning. Ini terkait dengan learning theories. Jadi kita harus tahu dulu karakter dari siswa. Kalau ingin mengajar siswa, tidak boleh menggunakan satu gaya mengajar saja, karena siswa itu memiliki tipe yang berbeda. Ada siswa yang audio, suka belajar mendengar saja, ada yang audio visual juga. Nah, jadi harus sebagai guru atau sebagai curriculum developer harus memperhatikan hal ini ya, learning theories di sini. Nah, yang ke-9 adalah skills. Curriculum developer should create different materials for different skills. Jadi skill untuk listening tentunya materinya berbeda dengan skill untuk materi untuk reading ya. Walaupun listening dan reading itu sama-sama receptive skill, tapi materinya tentu berbeda karena skill yang diajarkan juga berbeda. Yang ke-10, elemen yang ke-10 adalah vocabulary and grammar. Curriculum developer should include appropriate vocabulary and grammar based on the goals and also students level. Nah, kalau dalam mengajarkan vocabulary serta grammar harus didasarkan juga kepada tujuan serta tingkat kemampuan siswa. Jadi kalau anak SD tentu kosakatanya tidak sama yang dipelajari dengan anak SMA. Nah, jadi levelnya itu ada yang dasar atau basic, ada juga yang advance. Nah, tergantung tadi dengan tujuan dan tingkat kemampuan siswa. Yang terakhir adalah assessment atau penilaian. The curriculum developers should do assessment, not only the test, because assessment include all aspect affective, cognitive, and psychomotor. Jadi pengembang kurikulum itu juga harus melakukan assessment. Jadi assessment itu tidak hanya tes ya. Nah, jadi yang diakses itu semua aspek, baik secara aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Pertanyaan yang ketiga adalah which is what information should be collected from learners if the curriculum developers or teachers wants to develop curriculum.
Jadi informasi seperti apa yang bisa dikumpulkan dari siswa jika guru ingin mengembangkan kurikulum. Nah, jawaban yang ini bisa kalian upload di platform e-learning STKIP PGRI Sumatera Barat. Now, we come to the elements of curriculum proposed by Brown in 1995. Nah, ini adalah bagan sederhana yang dipropose oleh Brown mengenai elements dari kurikulum. Nah, dimulai dari need analysis ya. Need analysis, as I stated before, it is the procedure to collect information about students' need. Nah, jadi need analysis tadi adalah prosedur untuk mengumpulkan informasi dari students' need. Nah, intinya dari need analysis ini mulai dulu ya. Nah, hasil dari need analysis ini, pengumpulan informasi tentang kebutuhan siswa tadi, hasilnya ini akan digunakan untuk to state the objective, untuk menentukan objektif atau tujuan atau goals atau aims tadi dari pembelajaran. Ya, tujuan hasil dari analisisnya adalah untuk menentukan objektif, aims atau goals. Nah, dari objektif atau goals ini become testing. Testing di sini adalah alat ukur pengukuran dalam pembelajaran. Nah, testing ini kemudian menjadi material. Material di sini maksudnya materi apa kira-kira yang digunakan untuk atau terkait dengan need analisis siswa tadi. Apa yang dibutuhkan siswa, sumbernya dari mana, sumber materi ini dari mana, lalu metode apa yang digunakan, atau mungkin media apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan materi kepada siswa. Nah, setelah ada materi, lalu kemudian dilakukan teaching proses pengajaran. Nah, ini sifatnya lebih rumit ya. Teaching proses di sini lebih rumit karena di sini ada yang namanya classroom management. Di sini semua yang ada di need analysis ini dilakukan di dalam proses pengajaran. Nah, seperti classroom management di sini semuanya, seperti students motivation di sini semuanya. Nah, semua elements ini nanti muaranya itu ke evaluation. Evaluation ini harus ada di masing-masing poin. Di need analysis ada evaluasi, di objektif juga harus ada evaluasi, testing juga ada evaluasi, tanda panahnya mengarah ke evaluasi semuanya. Jadi evaluasi ini bisa dilakukan selama proses berlangsung. Jadi ada proses evaluasi di tiap pelaksanaannya. Nah, jadi secara kesimpulan adalah Brown starts the element by doing need analysis to get students' needs such as learning theories, language theories, sources, and so forth. Then the result of need analysis becomes the statement of aims, goals, and until ended by evaluation. Oke, itu dari penjelasan curriculum elements proposed by Brown in 1995. Nah, jadi the main elements of curriculum bisa kita simpulkan bahwa need analysis ini adalah starting point. Nah, titik awal mula dari curriculum elements. Nah, starting point ini di sini bisa kita lihat gambarnya. Ada aim. Need analysis ini hasil dari need analysis muncullah aim, goals, dan objektif. Ini need analysis digunakan untuk menyatakan tujuan dari pembelajaran tadi, baik yang umum maupun khusus. Nah, di sini panahnya timbal balik ya, bisa dilihat saling berhubungan, saling bergulir satu sama lain. Dari aims dan goals ini bisa muncul subject matter. Subject matter ini bisa berbentuk materi ajar, bisa berbentuk material that support the goals atau objektif tadi. Nah, subject matter ini nantinya akan
diaplikasikan dalam learning activities atau pengalaman belajar tadi. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan siswa, metode yang digunakan oleh guru dalam pengajaran, cara belajar siswa, motivasi siswa, semua ada di learning activities atau learning experience. Semua ini harus dievaluasi. Evaluasinya baik di akhir maupun ketika proses berlangsung. Nanti proses evaluasinya balik lagi ke aims tadi. Apakah tujuan tadi berdasarkan subject matter dan learning activitiesnya sudah tercapai? Apakah goalsnya sudah tercapai atau belum? Kalau misalnya goalsnya belum tercapai, mungkin ada di subject matternya yang salah atau ada di learning activitiesnya yang salah. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, bisa direvisi atau mungkin diubah. Nah, jadi kesemua ini saling bergulir satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Ini adalah dasar dari kurikulum elements. Oke? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir adalah re-explain the following figure briefly. Coba jelaskan kembali penjelasan mengenai figur ini menggunakan kalimat dari kalian sendiri. Okay, I think that's all of our meeting today, the explanation about the elements of curriculum. I hope that you can understand about the explanation. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian bisa paham ya materi yang sudah dijelaskan dalam video ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa mengerjakan kuis yang sudah dari pertanyaan yang sudah diberikan. See you next week. See you on other explanation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.